berarti menyelidiki ya, seperti kita ya, kalau diberikan tugas menyelidiki bisa cari literatur, bisa nanya-nanya siapa yang pernah, siapa yang Oke. tahu orang tua, Yang diselidiki apa tadi? Literatur. ceritakan riwayat Saya tulis dulu bang, saya tulis bang. Yang diselidiki literatur, apalagi bang? Bisa literatur. Literatur, apalagi? Apalagi bang yang diselidiki bang? Bisa kesaksi. Apa? Saksi? Dari saksi langsung, Saksi langsung. Bisa juga dari cerita dari orang tua. Cerita dari orang tua. Apalagi bang? Ya, literatur, saksi langsung, cerita ortu. Kan apalagi bang? Apa? Apalagi nih nomor 5? Ya. Literatur juga bisa. Cerita orang tua. Tulisan-tulisan ya. Terus putus ya. Bantuin host, tulisan apa ini host? Bantuin dong. Aku mau nulis ini. Yo, tulisan apa? Bisa juga tulisan-tulisan ya. Tulisan apa ini? Ya macam-macam lah kita. Tulisan macam-macam. Apalagi bang yang diselidiki? Pak Kris. Jadi saya simpulkan ya, ini omongan Anda sendiri loh ya. Jadi yang diselidiki oleh Lukas adalah pertama literatur, saksi langsung, cerita orang tua, tulisan macam-macam. Apalagi bang? Berita apalagi bang? Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Jadi ya udahlah, tanya siapa gitu. Peristiwa yang diselidiki peristiwa. Oke. Jadi saya ulang ya. Yang diselidiki oleh Lukas literatur, saksi langsung, cerita orang tua, tulisan macam-macam, peristiwa. Mulai dari atas dulu bang ya, literatur dulu ya. Ya. Lukas itu menyelidiki literatur apa saja bang? Dan di mana mendapatkan literatur itu? Silakan bang. Kalau dia tidak punya literatur atau tidak, di sini kan tidak disebutkan. Oke, jadi literaturnya tidak disebutkan. Oke, baik. Saksi langsung yang ditanyain, udah literatur udah bang. Saksi langsung yang diselidiki siapa bang? Iya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yang mereka ini kan tidak disebutkan juga siapa-siapa. Oke, saksi langsung juga tidak disebutkan, baik. Cerita orang tua bang, orang tua mana yang diselidiki bang? Iya, kalau menyelidikan nggak bisa, misalnya ya, ada orang tua. Siapa? Ada orang tua mendengarkan riwayat tentang Nabi ya. Nah, kemudian diceritakannya kepada anak-anak. Nah, anak-anak juga bisa berlanjut. Maksud saya ini orang tua siapa bang, orang tua ini? Ya siapa aja. Oke, siapa aja orang tua begitu ya? Yang pernah mendengarkan tentang siapa Yesus, dari siapa, dari murid atau dari siapa-siapa, kan ini Injil sudah menyebar, bukan 12 murid. Bukan ke orang tuanya Yesus, dia nanya langsung, bukan? Ya, kok nanya-nanya sampai ke situ kan? Kan ini Anda yang ngomong cerita orang tua. Iya, kan kalau orang tua Kristen kebanyakan dia ceritakan tentang siapa Yesus kepada kan waktu itu bang, waktu itu belum ada Kristen loh. Jangan dulu ke Kristen lah. Ini kan Yesus menyelidiki. Ini saya ulang ya. Oke lah, tentang Yesus lah, lahir, mati dan bangkit. Bentar dulu bang, belum ada ditulis di situ. Belum, jangan ke sana dulu. Jadi Lukas ini menyelidiki literatur yang dia masuk tidak jelas juga. Saksi langsung tidak jelas juga. Yang ketiga orang tua ya, siapa yang diselidiki bang? Silakan bang. Ya kalau Kristen ya, kalau bukan Kristen, kalau cerita tentang Yesus lahir, mati dan bangkit itu kan dari mulut ke mulut, ya. Enggak, orang tua yang dia temui Lukas ini, yang dia selidiki, siapa orang tua ini gitu loh maksudnya. Ya itu kan contoh dari mana kita tahu tentang siapa Yesus. Ya bisa. Oke, jadi orang tua ini nggak jelas juga ya. Jadi orang tua yang Anda maksud ini, dulu bang. Jadi orang tua yang Anda maksud ini juga nggak jelas gitu ya?
Oke, lanjut. Yang keempat, tulisan macam-macam. Apa yang dimaksud yang diselidiki Lukas itu tulisan macam-macam? Maksudnya apa, Bang? Silakan, Bang. Ya kan, kalau ya murid-murid Yesus punya tulisan, kemudian Lukas membaca tulisan mereka, ya bisa jadi sumbernya dari situ. Oke. Jadi membaca tulisan para murid gitu ya. Oke. Lanjut yang kelima. Peristiwa apa? Bang, dia selidiki peristiwa apa, Bang? Kalau peristiwa apa, baca saja secara Iya, itu yang harus pertanyaan dilakukan. saya adalah, Bang, dari mana Lukas tahu sehingga dia menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud? Lukas ini memperoleh info dari mana sehingga dia menulis? Silakan. Itu harus hubungan dengan ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ini kan yang dia tahu ya. Dia tahu dari mereka yang memberitahu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, itu kan diberitahu dari mereka sesuai pertanyaan tadi kan. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir. Dia kan menceritakan yang diceritakan mereka itu. Siapa yang menceritakan ke Lukas? Silakan. Nah makanya tadi kita di ayat 1 kan dikatakan. Nah dia mendengar dari mereka. Berarti yang ditulisnya ini adalah keterangan dari mereka. Sehingga Oke, baik. Tadi waktu Lukas menyelidiki itu menyelidiki cerita orang tua. Kan begitu ya? Oke. Apakah Lukas, dengerin dulu, Bang, izin dulu, Bang. Apakah Lukas menemui Maria sebagai orang tua Yesus bertanya, apakah yang kau lahirkan? Apakah Bunda Maria mengatakan, hai Lukas, tulislah di situ, aku ini melahirkan Tuhan. Apa begitu, Bang? Silakan. Tidak begitu, tidak begitu. Kalau tidak begitu, siapakah yang memberitahu Lukas kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Lah tadi sudah dikatakan dari mereka memberitahukan kepada Ya, mereka ini siapa? Mereka itu kan tidak disebutkan siapa, kenapa tanya saya? Nah, ini Lukas menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya, itu didengarnya dari mereka yang memberikan kesaksian. Iya, ini mereka ini siapa? Harus jelas orangnya. Ya sudah saya katakan, tidak usah tanya saya siapa mereka. Oke, Berarti baik, mereka baik. itu bisa mereka yang melihat Yesus langsung begitu. Baik. Tadi Lukas 1 itu menyelidiki, kan begitu ya, dan menanyakan saksi-saksi, kan begitu. Iya. Menurut Pak Christian, waktu Bunda Maria melahirkan, siapakah saksinya? Silakan. Kalau saksi itu, ya murid-murid Yesus saja tidak melihat Yesus lahir. Oke. Kalau begitu, Benar. kalau tidak ada yang melihat kecuali Pak Yusuf dengan Bunda Maria hanya berdua,
waktu Bunda Maria melahirkan di luar penginapan, bayi itu dibungkus lampin taruh di palungan, dia hanya berdua, Pak Yusuf dengan Maria. Pertanyaannya adalah, dari mana Lukas tahu kalau bayi itu yang dilahirkan Maria adalah Tuhan? Dari mana Lukas tahu? Silakan. Kalau sidang di pengadilan begini bro, nanya saksi gitu loh. Supaya hakim menulis, nanti hakim yang memutuskan Oke, gitu loh. ini ya, Supaya tidak ada pengadilan sesat. Iya, kan hakim tanya selalu, kamu lihat, kamu dengar, kamu raba, ya, kamu saksikan. Nah, jadi kan seperti ini, kalau kita Lukas menulis Tupus-tupus host, aduh. ya, kemudian keterangan Pak Kris. dari siapa-siapa, berarti bisa jadi dari orang-orang yang Inilah resikonya kalau penyelidikan wartawan dikatakan firman Tuhan. Inilah setelah kita bukan begitu, Bang. setelah kita uji klinik nggak bisa dibuktikan gitu loh. Hanya angan-angan belaka saja. Bukan angan-angan, ini tertulis, ini ada yang tertulis. Kita juga bisa menulis kisah-kisah orang tua kita di masa lalu ketika kita mendengar cerita dari kakak beradik. Kita bisa Ini kenapa dilebarin ke orang tua? Jangan orang tua jangan dilibatkan, yang fokus ini adalah orang tuanya Yesus. Karena yang melahirkan di sini adalah Bunda Maria, pendampingnya hanya Pak Yusuf. Karena waktu itu ada perintah dari Raja Agustus untuk disensus seluruh penduduk dunia. Perjalanan mereka dari Nazaret ke kota Daud itu di malam hari. Dia hanya berdua. Hanya dia menemukan gembala, mengembalakan gembalanya di malam hari. Dia lewat lagi, sampailah di kota Daud, ingin cari penginapan, nggak nemu, full. Melahirkanlah di luar penginapan. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dengerin dulu Bang. Pertanyaan saya untuk Anda. Pertanyaannya adalah, dengerin dulu Bang. Pertanyaannya adalah, siapa yang memberitahu Lukas kalau Bunda Maria ini melahirkan Tuhan di kota Daud? Siapa yang ngasih tahu? Itu maksudnya Bang. Sederhana loh pertanyaannya. Silakan. Ya begini Bang ya. Ini kan kitab ini kalau kita baca tidak lama, hanya sekian menit. Tapi ini kisah yang panjang. Cerita yang diringkas ini kan, kitab ini hanya ringkas cerita dari kisah yang panjang. Jadi kalaupun ya Maria tidak mungkin, dia tidak punya tetangga. Maria punya orang tua, punya kakak beradik, punya saudara-saudara. Demikian juga Yusuf punya saudara-saudara dan juga punya anak-anak, punya keturunan. Kalau mereka ceritakan kisah ini kepada orang lain, ya sampailah kepada murid-murid dan orang yang melanjutkan itu. Bisa demikian. Paham. Jangan kita anggap hanya Maria di sana, hanya malaikat, hanya Yusuf. Jangan begitulah. Mereka itu punya tetangga, yang punya penginapan juga bisa menceritakan itu kepada siapa-siapa. Oke, artinya begini, Bunda Maria memang melahirkan di kota Daud, hanya dia berdua dengan Pak Yusuf. Tapi kemungkinan besar
Saya harap bukan dari Bunda Maria langsung menerima info, tapi Lukas menyelidiki bisik-bisik tetangga dan menanyakan orang-orang yang ada di penginapan. Kan begitu, Bang. Baru dia menyimpulkan menulis. Betul apa betul? Masalahnya begitu, kita kan tidak tahu pasti dari mana. Lo tadi ada abang yang ngomong bisik-bisik tetangga. Ya, Lukas sendiri kan mengatakan mereka ini kan tidak jelas siapa. Tetapi kita pun ya, pengalaman hidup kita pun bisa demikian. Kita bisa ceritakan siapa presiden, asal keluarganya. Bisa. Kita baca dari riwayat-riwayat. Nah, begitu juga yang terjadi. Kalaupun ada tetangganya, ada saudaranya, atau siapanya dekat dengan Maria Yusuf, kemudian dia ceritakan, sampailah kepada siapa-siapa yang ditemui. Itu begitu. Kalau begitu mari kita cek kesaksian Lukas ya. Ya, mohon maaf majelis hakim yang mulia, kita cek kesaksian Lukas. Apakah benar dan apakah pantas manusia itu melahirkan Tuhan? Kita cek ya. Kan Lukas 2:11 itu, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kita cek berita ini. Silakan Pak Kris, Anda sebagai pembawa saksi, tolong terangkan sama kami, apakah pantas seorang Bunda Maria itu melahirkan Tuhan? Silakan. Kalau dia dititipkan kepada Maria, dia kan dikatakan lahir dari ruh Allah. Kita tidak usah pertanyakan, karena sudah jelas begitu. Malaikat yang kasih tahu. Terus apa yang kita pertanyakan kalau memang sudah tertulis begitu? Oh, jadi Anda percaya bahwa tulisan Lukas ini adalah murni, adalah A1, tidak bisa digoyang lagi, artinya anaknya Bunda Maria adalah Tuhan, begitu? Sekarang pertanyaan saya, kalau memang Allah izinkan dititipkan kepada Maria, ya, di rahim Maria, karena memang dia harus jadi manusia. Kenapa kita harus pertanyakan itu? Kalau ini bukan manusia yang dibicarakan, Bang. Kan ada yang udah baca datanya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tulisan Lukas itu jelas-jelas dia menulis dengan hasil penyelidikannya, menanyakan saksi-saksi, baik bisik-bisik tetangga, maupun orang tua, maupun peserta daripada penginapan, dan yang lain-lainnya dia tanyakan. Jadi mengambil kesimpulan Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kan itu tulisannya ya, Bang. Sekarang kita ingin cek dan recheck. Pertanyaannya adalah, apakah pantas seorang manusia melahirkan Tuhan? Itu loh, Bang. Silakan. Aduh, kan Jangan nangis, Bang. enggak, saya ketawa. Soalnya apa? Kau ketawa kirain nangis. Begini, saya rasa lucu kalau ditanya begitu. Kenapa? Udah kan bukan cuma Lukas yang meriwayatkan akan lahir. Saya fokus ke Lukas dulu, Bang. Jangan dulu kemana-mana. Ini ke Lukas dulu. Ini kan ini pendahuluan loh di Belanda ini. Pendahuluan loh Ya, ini. makanya di pendahuluan dengar dari mereka, sebaiknya tetap tanya Lukas. Mereka itu siapa? Jadi Anda setuju dengan tulisan Lukas manusia melahirkan Tuhan gitu? Kalau sudah tertulis demikian, tidak boleh kita bantah. Oke, setuju. Baik, kita cek ya. Apakah benar Maria ini melahirkan Tuhan? Oke ya, kita cek. Menurut Abang itu Tuhan itu maha kuasa ya, Bang? Iya, maha kuasa. Oke, berarti yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan maha kuasa. Kalau disebutkan di situ Tuhan, ya maha kuasa juga. Oke, baik. Abang tahu Tuhan itu maha besar? Iya. Oke, jadi anaknya Bunda Maria itu Tuhan maha besar. Bahas besar, punya kuasa yang besar. Oke, maha besar. Kira-kira berat menurut Anda normalnya lahirnya bayi ini itu maha besar apa maha kecil, Bang? Nah, ini pertanyaan anak kecil. Loh, ini fakta, Bang. Kalau bicara iman, ya berbeda dengan logika. Oh, Kalau iman dibilang yang logika, masuk. Tidak Oke, mungkin oke, lah, oke. tidak mungkin lah Tuhan dilahirkan oleh Maria, karena logika. Tapi berarti kalau bicara iman, ya, kalau bicara keyakinan, memang sudah tertulis demikian kok, dia harus menjelma. Oke, paham, Bang. Saya nggak mengganggu iman Anda. Ya, artinya gini. Saya apresiasi ke Pak Kris. Artinya secara akal
nanti. Jadi secara akal, secara logika, tidak masuk akal kalau manusia melahirkan Tuhan. Tapi secara iman, iman yang masuk di sana, manusia melahirkan Tuhan. Artinya antara akal dan iman bentrok. Betul apa betul? Silakan. Betul. Betul, tepuk tangan. Aman, akal dan iman bentrok. Terima kasih. Jujur Ya, Anda, bro. saya juga berpikir tidak masuk akal, Tuhanku kok anakku. Daud juga, Tuhanku kok cucuku. Tidak mungkin kan? Jadi secara logika memang tidak masuk akal. Tapi kalau secara iman, kita yakin bahwa kita mendengarkan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Setelah dia dilahirkan, kita percaya itu sudah digenapi. Lanjut, dia sampai mati dan bangkit, itu juga sudah dinubuatkan. Kita percaya, oh itu betul, sudah dinubuatkan. Itu bicara iman. Ya. Tahu nggak iman apa artinya? Iya, saya nggak mau mengganggu iman dan kepercayaan lo, Bang. Silakan aja mengimani itu, Bang. Kami ini nggak mau menggeser iman Anda gitu loh. Lah, iya, Dan kami makanya. juga udah tahu bahwa iman Anda, gantian Bang, Anda udah bicara, saya lagi dong. Iya. Pak Kris, kami nggak mau mengganggu iman Anda, siapapun di sini, imannya iman Anda, kepercayaan Anda. Itu aja sih. Kedua adalah, Anda udah akui bahwa itu tidak masuk akal. Jadi antara akal dan iman Anda itu ya tidak sinkron gitu. Iman Anda tidak masuk akal kan begitu kesimpulannya. Betul apa betul? Betul. Betul. Masalahnya tuh memang betul. Kalau secara akal tidak masuk akal, tapi kalau bicara keyakinan, memang kita yakin memang dia pernah dilahirkan sesuai yang saya jelaskan tadi. Karena memang tidak masuk akal. Iya. Kalau tidak masuk akal ngapain dilanjutin? Ya artinya kesimpulannya adalah iman Anda tidak masuk akal kan gitu. Ya makanya arti iman itu baca dulu di tulisan. Gitu Pak Andreas. Pak Andreas silakan, iman dia tidak masuk akal. Iya itu dah, Pak. Maksudnya kalau nggak masuk akal ngapain diterusin gitu loh, bro? Janganlah maksa-maksain hal yang nggak masuk akal untuk menjadi begini, iman, Bang. Maksudnya kalau bicara logika, Cocok. kelihatannya keyakinan orang Kristen itu tidak masuk akal. Tetapi kalau bicara iman, coba baca arti iman, buka di Bible itu. Maksudnya imani saja begitu. Kan ada definisinya iman di Alkitab itu. Ya Jadi iman itu kan kepercayaan terhadap sesuatu. Kan gitu, jangan Bang. definisinya ada di Alkitab. Coba saya Coba. lupa ayatnya, tapi saya ingat isinya begini. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi Iya, kita iya. tidak adalah bukti. Jadi artinya iman Kristen itu seperti itu. Jadi kita sebenarnya tidak lihat Yesus. Kita tidak lihat Maria. Kita tidak Cara- lihat Oke. Gini, Bang. Cara membuktikan iman Anda itu benar, caranya bagaimana ya, Bang? ya kita harus percaya Yesus pernah lahir, pernah mati, pernah bangkit dan menjanjikan, ya dikatakan, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu, tapi bagi yang percaya kepadanya. Kalau Oke. tidak Bagaimana cara mempercaya? Bagaimana cara mempercayai tulisan itu, Bang? Dengan cara memandangnya apa, Bang? Akal atau iman saja? kita kan berbicara kisah, ya Oke. kisah, ya. Saat Anda membaca, begini Bang, saat Anda membaca suatu data, izin dulu Bang, saat Anda membaca satu artikel atau satu data itu, Anda mempergunakan akal atau mempergunakan iman? Kita gunakan iman. Kalau Akal berbicara dikesampingkan. Oke, baik. Nggak keyakinan, apa-apa. kalau Susah berbicara memang. keyakinan, kita gunakan iman. Jadi akal dikesampingkan, iman yang maju gitu ya. Ya karena memang kalau kita bicara akal, ya kalau bicara ilmu pengetahuan itu perlu bukti nyata. Kalau bicara iman kan kita mengimani sesuatu yang kita tidak lihat, kita tidak melihat wajahnya, ya kita. Kalau bicara akal yang masuk akal atau logika itu adalah juga berpikir benar, berkata benar, apa yang nampak itu ya. Oke, saya kasih contoh data sederhana ya Bang. Pak Kris izin ya, maaf terpotong gitu ya. Kalau saya ajari anak SD 1 tambah 1, anak SD menjawab 2. Ini jawaban anak SD ini iman atau akal? Itu akal. Akal.
Oke. Kalau saya tanya ke Pak Kris, Tuhan Anda ada berapa? 1 atau 2 atau 3? Kalau Yesus disebut Tuhan, ya saya bilang dia Tuhan. Kenapa? Enggak. Tuhan Anda itu berapa? 1, 2 atau 3? Nah, inilah beda akal dan iman. Kita meyakini- Enggak dulu, pakai akal dulu baru pakai iman dulu. Bedakan dulu. Tuhan Anda berapa pakai akal dulu? Kalau saya katakan 1, Anda Ya akal. 1 adalah akal. Sekarang iman. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ada berapa? Pakai iman. itu kalau pakai iman, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa is Bapa, Anak is Anak, Roh Kudus is Roh Kudus. Itu berapa itu? Coba jawab pakai iman. Itu tiga oknum dalam satu kesatuan, satu, ya disebut Allah. Nah, itu iman. Bicara iman. Nah, sekarang antara iman dan akal yang mana yang mudah dicerna? Kenapa harus tanya begitu? Enggak, dengar ya. Tadi saya sudah katakan tentang iman itu. Jadi memang berbeda dengan kalau bicara logika, ya. Kelihatannya tidak masuk akal kalau Allah itu satu, ya. Tidak masuk akal kalau Allah itu tiga. Nah, jadi kita juga tidak bisa mengatakan Allah ada tiga, Tuhan ada tiga. Tetapi dari seperti penjelasan para ahli teolog katakan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu. Nah, jadi satunya di mana itu yang harus kita selidiki. Satunya di mana? Gini Bang Kris, Bapa oknumnya lain, Anak lain, Roh Kudus lain. Nah, satunya di mana itu yang kita selidiki. Ya, cukup Bang Kris. Saya kasih lagi analogi ya Bang Kris. Kalau Anda itu membelanjakan uang 100.000, belanjaan Anda 40.000, terus kembaliannya 10.000, Anda protes atau tidak? Protes karena tidak sesuai yang ditulis. Tidak sesuai. Yang berfungsi itu apa Bang? Uang. Yang berfungsi Anda memprotes itu apa? Akal atau iman? Karena kurang. Nah, karena tidak masuk akal, saya tidak bisa bicara iman soal jumlah uang ini. Oke, berarti akal yang berfungsi ya Bang? Akal. Berarti sebenarnya Pak Kris masih ada akalnya kalau begitu. Lah iyalah, kita punya akal, tapi kita bisa memahami posisi. Oke, yang baik, disebut-sebut. cukup. Itu yang saya maksud. Artinya Pak Kris masih punya akal, masih bisa membedakan uang kembalian. Salah apa benar uang kembalian itu. Terus pertanyaan selanjutnya Bang, kenapa dalam hal Tuhan Anda tidak mempergunakan akal? Akal Anda kemana? Silakan. Lah, makanya saya katakan kalau bicara Tuhan itu, ya, murid-murid Yesus menyebut Tuhan karena mereka tahu dia adalah anak bapaknya Tuhan. Jadi secara logika, ya, kita tidak bisa katakan, oh masa kok Tuhan kita Bapa di surga, kenapa kita sebut Yesus Tuhan? Karena mereka tahu dia adalah utusan dari Tuhan, sehingga mereka menyebutnya Tuhan. Tapi pertanyaan, apakah dia Tuhan itu sendiri? Nah, itu kan jadi pertanyaan setiap diskusi, ya. Masa Tuhan kok tiga? Sebenarnya Bapa adalah disebut Tuhan karena Yesus kan menyebut sembahlah Bapa di surga, ya. Tetapi karena murid-murid Yesus, ya, menyebut dia Tuhan karena mereka tahu dia adalah utusan Tuhan dan anak Tuhan, dan mereka tahu bahwa dia itu dari Roh Allah, sehingga mereka menyebutnya Tuhan. Nah, kalaupun ya Yesus merasa bahwa sudah sesat mereka menyebut saya Tuhan, Yesus bisa katakan jangan kamu menyebut saya Tuhan. Nah, kan setiap mereka menyebut Tuhan tidak dibantai Yesus. Bang, izin ya Bang. Ini saya ambil Tritunggal aja ya langsungnya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Coba Abang, ntar dulu Bang, kan belum kelar saya. Langsung dipotong kan. Abang tadi panjang tuh saya nggak mau berani motong. Saya ulang ya Bang ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Coba pakai akal Bang, berapa Tuhan?
Pakai akal dulu, jangan iman. Tiga, akal Di tiga. situ. Oke. Ya, kalau gunakan akal ada Ntar dulu tiga, bang, tetapi- cukup bang. Iya, iya. Jadi secara akal Tuhan tiga. Sekarang saya ulang pertanyaannya yang kedua. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Coba jawab pakai iman. Ada berapa Tuhan? Kalau Roh Kudus tidak disebut Tuhan. Oke, saya buang Roh Kudusnya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Jawab pakai iman. Dua Tuhan di situ. Dua kalau Tuhan. pakai logika. Kalau pakai logika. Kalau pakai logika dua Tuhan. Kalau pakai iman berapa Tuhan? Nah, persoalannya kan kita membaca tulisan murid-murid. Ya langsung jawab aja bang. Kalau pakai iman berapa Tuhan? Tuhan itu Yesus. Kalau tadi kan Dan- bilang abang nih, kalau pakai akal dan logika Tuhan ada dua. Kalau pakai iman ada berapa? Ya Tuhan Yesus Ada berapa itu? satu. Satu. Jadi kalau secara akal Tuhan dua, kalau iman satu. Itu perbedaannya. Jadi di dalam diri Anda itu bertentangan antara akal Anda dan iman Anda. Betul apa betul? Kan tadi saya terangkan, murid-murid menyebut dia Tuhan karena mereka tahu Bapaknya Tuhan. Jadi kalau saya mau diskusi sama Pak Kris, sebenarnya bisa nyambung bang teman-teman semua ya. Saya udah sering diskusi kayak gini. Kalau kita diskusi kesampingkan dulu iman, lancar kita diskusinya. Kalau hanya pakai akal, lancar karena Pak Kris saya yakin masih berakal. Lancar diskusi kita. Tapi kalau ditabrakin dengan iman, nah disinilah mulai belok-belok nih. Jadi makanya kalau diskusi itu bedakan dulu. Anda ini mau menjelaskan secara iman atau berdasarkan akal. Kalau akal ya nyambung sudah. Itu kira-kira ya tips-tips diskusi sama saudara-saudara kita Kristen. Tolong dibagi dua di sana. Karena Nah, jadi apa? begini ya. Karena akal dan iman itu kontradiksi. Tapi Pak Kris masih punya akal. Sekarang tugas kita, apakah bisa dibalik? Masuk akal dulu, baru beriman. Tapi Pak Kris mengatakan, beriman dulu, baru akal tidak masuk. Kan gitu. Kira-kira begitu. Lanjut, host. Nah, jadi Mantap. begini. Gimana Pak Kris? Kan ada ajaran Tritunggal menyebut bahwa Roh Kudus itu Allah. Tetapi kan di Alkitab katakan Mhm. Aku mengirim kamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah, berarti kan tidak disebutkan Allah di situ, ya. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Jadi kalau bicara tentang kebenaran dan Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan kepada kita tentang kebenaran itu. Nah, jadi makanya kalau bicara tiga Allah itu sebenarnya saya tidak sepaham dengan apa yang disebutkan tiga Allah. Ya, Tritunggalnya itu termasuk Allah itu adalah Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu kan dikirim untuk menggantikan posisi Yesus yang sudah akan naik ke surga, dan Roh Kudus akan bekerja ya kepada manusia. Nah, itulah dia katakan kirimkan aku akan kirimkan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus yang bekerja sekarang dan dikatakan dalam Alkitab Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Jadi kebenaran ini yang Anda tanya-tanya, ya Anda selidiki, Anda juga menanyakan tentang ketuhanan itu. Nah, itu juga adalah bagaimana kita bisa memahami kenapa Bapa di surga Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, itu tugas Roh Kudus juga untuk meyakini kita seperti apa kita akan menyebut Yesus, seperti apa kita akan menyebut Bapa. Dan Yesus pun mengajarkan sembahlah Bapa ya dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi Yesus pun menuju penyembahan kita memang kepada Bapa di surga. Kalaupun berdoa dia katakan berdoalah demikian, Bapa kami di surga. Nah, tetapi ada ayat-ayat dikatakan Yesus bahwa jika kamu meminta sesuatu kepada Bapa, mintalah dalam namaku. Nah, Pak Kris, jadi entar dulu begitu Pak Kris. Anda ini menjelaskan pakai akal atau iman ini? Nah, kita bicara firman yang disampaikan. Oh, ini iman. Ini iman ya. Jadi artinya, Ini iman. di Jadi, situ entar dulu Pak Kris. memahami. Jadi Anda berbicara ini, Anda kesampingkan akal, Anda berbicara ini pakai iman. Betul ya?
Kita bicara iman karena Iman kita dia, bicara oke. tentang kata-kata Yesus. Dia menunjukkan kepada kita penyembahan kita kepada Bapa di surga. Berarti dia punya Bapa yang ada di surga. Dia di dunia ini melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapa. Nah, jadi ketika Anda mendengarkan Kristen menyebut Yesus Tuhan, ya karena mereka tahu dia adalah Nah, stop utusan dulu nih, Tuhan. stop dulu, jangan kepanjangan iman. Ini loh, coba pakai akal Bang Kris, akal dulu nih. Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Coba jawab pakai akal. Kalau saya Bapa bukan Yesus, Yesus itu bukan Bapa. Jadi Oke, Yesus artinya itu ini oleh Bapa. ini beda. Akal gini ya. Akal. Coba jawab pakai iman. Bapak dan Yesus sama atau beda? Kalau sama dalam tujuan ya, sama dalam rencana ya. Tapi Kalau iman sama, dibilang- kalau akal beda. Udah selesai. Mudah kok ini sebenarnya. Benar. Jangan kita bilang dia Bapa itu dia anak, tidak sama. Jadi kesimpulannya Bang Handi, akal tidak sejalan dengan iman. Ya itu. Tapi kalau akalnya Pak Kris, kita coba diskusi pakai akal aja deh Pak Kris, jangan pakai iman ya. Supaya lancar nih. Saya ambil yang umumnya aja deh. Boleh ya Bang? Tetap ya yang akan kalau saya pakai akal ya, masa Tuhan kok jadi Enggak. Saya enggak mau ganggu iman Anda. Kesampingkan dulu iman Anda tetap segitu gitu loh. Kita enggak mau ganggu kok. Mau Anda imankan Yesus seperti apa, Bapak apa, iman aja. Oke. Aman kok itu. apa yang mau dilogikakan? Kita nggak mau menggores iman Anda itu. Sekarang kita berlogika aja pakai akal supaya enak didengar gitu loh. Sekali lagi saya ulang, iman Anda lah itu ya oke lah begitu. Kita nggak mau menyentuh itu gitu loh. Kita menghormati, kita toleran loh di sini. Oke Bang, kita toleran kok Pak sama Pak Kris. Kita mana mau mengganggu iman Anda. Iya. Nah, sekarang kita pakai akal aja udah biar nyambung gitu loh. Oke. Contoh lagi satu nih. Contoh satu nih. Anda punya mobil gitu. Anda nyetir itu misalnya bisa nyetir pakai mobil gitu. Anda mempergunakan iman atau akal? Saya gunakan akal. Akal pinter, akal masih ada. Ada rambu itu. Ada rambu lampu merah menandakan stop. Itu akalnya berfungsi atau imannya berfungsi? Akal tentu ya. Akal. Ya, akal. Lancar kalau masalah akal mah. Duniawi ini akal. Yang memberi rezeki kita secara akal nih adalah Tuhan, akal. Betul apa betul? Yang memberi rezeki itu bagian dari iman. Kita percaya bahwa apa Oke, udah dikesampingkan pertanyaannya. Gitu. Yang memberi akal kepada kita adalah Tuhan. Masuk akal atau tidak? ya masuk akal. Masuk akal, akal jalan. Membedakan antara manusia dan Tuhan pakai akal atau pakai iman? Nah, Akal ini dan yang iman. sulit. Akal dan iman. Akal dan iman maju. Oke. Ini yang sulit ini. Saya kesampingkan itu nanti sulit. Membedakan antara daging sapi dengan daging kambing dengan daging babi, akal atau iman? Akal. Akal. Tuhan itu satu, masuk akal atau tidak? Masuk akal. Masuk akal. Saya nggak mau ke iman ya, nanti nabrak lagi nanti. Jadi kalau diskusi sama Pak Kris pakai akal enak bang, nyambung gitu. Yang membuat selama ini yang nggak nyambung itu karena tabrakan antara iman dan akal. Inilah yang membuat suasana agak kerodit. Kadang-kadang terjadi leceh melecehkan begitu. Ya jadi untuk itu kami di sini mohon maaf ya Pak Kris selama ini kalau ada mungkin tensinya naik turun. Kami udah paham di sini, terbuka sudah bahwa sekali lagi kami minta maaf di sini. Kami tidak akan pernah mengganggu iman kami, iman saudara kami yang Kristen, gak mau kami mengganggu itu. Itu kira-kira Pak Kris, terima kasih Anda jujur di sini. Top Anda di sini. Thank you brother. Ya. Mantap.
sebenarnya nggak ada problem Pak Kris di sini. Ya, Kenapa? itu Karena di sini kan kita hanya berdiskusi kan gitu ya, berdiskusi. ya. Sama selayaknya seperti Pak Kris Kristen, saya Islam, kita ketemu di atas minum kopi, ngobrol sama-sama tentang masalah proyek, pekerjaan, bisnis, apa segala macam, tanpa harus mengganggu keimanan kan gitu ya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita kan, saya juga ingin tahu banyak tentang Islam, ingin baca Al-Quran, tetapi Mhm. sebagai suatu pengetahuan, ya. Kalaupun Iya. saya tahu ajarannya Islam seperti ini, ya udah oke lah, mereka imani itu tidak masalah buat saya. Mhm. Karena saya juga pernah belajar hukum Islam ketika kuliah di Fakultas Hukum, ya. Pernah belajar sedikit tentang hukum Islam. Nah, jadi saya pernah dikasih Al-Quran oleh teman saya, tapi masih terjemahan lama, ya saya terima, teman saya baik. Nah, jadi saya suka diskusi-diskusi juga tentang agama, ya, tentang ajaran-ajaran, tapi sebagai suatu studi banding aja, ya. Jadi artinya kita pun belajar misalnya hukum internasional adalah studi banding, misalnya hukum di Australia, hukum di Eropa, Jangan ya. ke sono ya. Nggak, maksudnya Kejauhan. begini. Jadi kalau saya belajar Al-Quran itu, ya memang Oh, satu lagi, Os. Ini belum kelar ya. Gini, Pak Kak Kris, izin Pak Lanjutin Kris. Bang Andi, lanjutin. Ini Pak Kris. Kalau ada orang nih, kalau ada orang memberitahukan atau menginformasikan kepada kita suatu berita, contoh berita nih, ada orang di Nazaret yang namanya Maria melahirkan Tuhan. Cara mempercayainya adalah A, berakal, B, beriman. Silakan Pak Kris. Kalau kita mendengar, ya, biasanya ingin bukti, ya, bahwa saya ingin ketemu. Kan begitu terjadi ketika banyak orang mendengar tentang siapa Yesus. Enggak, bukan ke Yesus ini, Bang. Oh, Ini loh, bukannya. ada berita, ada tulisan. Yang tulisan itu isinya begini, kita baca. Bahwa ada orang melahirkan Tuhan. Itu aja deh, saya ambil umumnya ya. Ada berita nih, ada orang melahirkan Tuhan. Nah, berita ini kita filter melalui iman atau filter melalui akal? Kalau kita filter melalui akal, tidak mungkin. Kalau Tidak akal mungkin tidak mungkin, manusia. kalau masalah akal Iya. tidak mungkin Iya. Tuhan, manusia melahirkan Tuhan, kan gitu. Iya. Kalau gunakan akal, tidak mungkin. Tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Tapi kalau difilter secara iman, masuk. Ya masuklah. Masuk barang itu. Karena kalau bicara iman kan, iman dari mendengar, ya. Itu Pak Arif, dan- jujur Pak Kris, saya demen sama orang ini, jujur dia. Jadi nggak asik gitu loh. Iya, saya kan Iya. kita kan pakai otak. Jadi juga, ya. diskusinya jelas kita mau kemana kan gitu Bang Andi ya. Tinggal kita yang memilih mau menggunakan akal atau menggunakan iman. Saya ini kan sering nonton sidang. Sidang itu nggak boleh berlete-lete. Kalau berlete-lete dikeluarin dari hakim. Iman. Karena justru kalau bicara iman, kita mengimani sesuatu yang kita tidak lihat, ya. Jadi bukti sebenarnya harus ada kalau bicara. Ya memang di persidangan itu nggak menguji iman, Pak. Bukti Nah, persidangan makanya, itu diuji itu Iya. bukti-bukti kan gitu di sidang itu. Oke. Iya, jadi begitu untuk memahami, ya, untuk memahami kekristenan sebenarnya, ya. Kalau kita memang masuk ke Alkitab, kemudian kita letterlek, kebanyakan kita tidak memahami Alkitab. Saya kasih contoh. Ada yang mengatakan, Tuhan kok batu? Padahal di situ ditulis tentang batu penjuru. Nah, kalau orang Kristen memahami batu penjuru itu apa? Nah, kalau bicara letterlek, bicara bukti, masa Tuhan batu? Kalau bicara akal, tidak masuk akal. Masa kok Tuhan batu? Padahal tidak memahami maknanya itu. Nah, Tuhan kok gila? Nah,
itu juga disebut-sebut di dalam diskusi karena tidak memahami makna daripada perikop itu sehingga mengatakan masa Tuhan ditulis tidak waras. Kalau itu udah masuk ke materi, Bang. Ini Nah, iya. ini Nah, itu kan contoh yang akal dan ini nggak membahas iman, ya. materi, Bang. Ini membahas masih luarnya saja. Ini kan masih sidang pra peradilan ini, Bang. Kita nggak membahas materi. Ini formilnya doang, Bang. Formil. Bedakan formil dengan materi, Bang. Ini praper, Bang. Kalau praper itu formil, Bang, nggak masuk ke materi, oke? Oke. Oke, Bang. Abang kan udah pernah belajar hukum dikit. Masa nggak bedain dong antara formil dan materi? Kalau ke materi itu, Bang, ya kita bahas ke dalam. Artinya sudah ada terdakwanya di depan kita. Anda kan bukan terdakwa, Bang. Iya, betul. Oke. Saya menghargai abang loh. Saya nggak menganggap abang sebagai terdakwa. Saya JPU-nya yang bertanya. Saya nggak menghargai. Nggak seperti itu gitu loh. Nggak. Kita ini sama gitu loh. Yang membedakan kita itu adalah kecerdasan kita, ketakwaan kita, cara kesimpulannya perbedaan ini kita harus toleran, nggak boleh kita menghujat, kita harus menghormati saudara kita. Itu intinya, bro. Setuju Pak Kris? Kita salaman dong. Iya. Ya. Jadi kalau Ini salaman kok digepuk? Gimana sih? Oh, salaman digepuk. kalau diskusi dengan saya beda dengan yang lain enggak. Ada enggak perbedaan keterangan saya dengan diskusi dengan atau sharing dengan Kristen yang lain? Kalau yang lain itu diskusinya masih campur, Bang. Kadang dia berakal, kadang nggak berakal. Kadang campur antara iman dan akal, larinya kesana kemari. Kalau Pak Kris paham kita. Kalau Anda menjelaskan Bible ya pakai iman ya monggo saja. Kita dengerin aja manut. Tapi kalau dikembalikan ke akal, semua yang Anda omongin itu tidak masuk akal tadinya. Iya. Ya itu kan tepuk tangan. Ya. Nah, jadi gini ya, kalaupun kita masuk surga, yang sekarang kita bicara iman, kalau kita lihat nyatanya di ketika kita selamat, nah itu baru kita bilang ini iman kita ini masuk di akal juga. Kalau kita selamat, masuk akal ya, kenapa saya di surga? Ini dari iman saya, oh ini semua dijelaskan kenapa saya ke surga. Baru kita katakan ini masuk akal. Kalau kita manusia di dunia masih bertanya-tanya, ya. Oke, topik lain apa lagi lah? Banyak sih kalau masalah topik. Tentang akal dulu. Bang Andreas, Dinda Andreas, Bang Andi, dia balik dulu ke rumah pulang dari kerja. Habis sampai di rumah langsung join sama siapa pacarnya. Oh, calon istrinya. Ya, nanti kalau udah sama pacarnya naik di sini aja ya. Nanti di sini nanti Bang Yuma akan menjawab semua pertanyaan. Siap. Pacarnya siapa? Si Andreas. Iya, siap. Ini ada beberapa Saya monitor, selalu monitor. Ada beberapa item pertanyaan dari pacarnya Bang Yuma. Pertama adalah ini mereka harus Bang Yuma yang menjawab. Karena Andreas ini sangat mengagumi Bang Yuma. Betul. Mereka agak sedikit ribut sama pacarnya. Bahkan waktu itu Andreas menurunkan salib. Mereka agak ribut, dinaikkan lagi demi toleransi. Bang Andreas is oke lah. Namanya juga pacar gitu ya. Jadi kisi-kisi pertanyaan pacarnya adalah satu, apakah perpuluhan di Kristen itu baik atau buruk? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengapa di mana ada perintah bahwa Kristen tidak boleh makan babi? Kenapa orang Muslim berkata bahwa musuh terberat orang Kristen adalah Alkitabnya sendiri? Apakah bukti dalil bahwa yang disalib itu bukan Yesus?
Itu nanti akan diterangkan, dijawab oleh Bang Joma secara tuntas. Mudah-mudahan nanti setelah dijawab oleh Bang Joma, pacarnya Chris bisa mempunyai pertimbangan dan menganalisanya sendiri. Tentu menganalisa pakai akal, bukan pakai iman. Kalau menganalisa pakai akal, ya pokoknya. Tapi kalau menganalisa pakai akal dan berakal, saya jamin insya Allah gitu kesimpulannya adalah masuk akal juga. Nah kalau sudah masuk akal, apalagi yang menghalangi Anda? Karena Pasti beriman. orang yang memeluk Islam itu pasti akalnya berfungsi dengan baik. Kira-kira begitu jawaban. Lanjut. Sudah menghubungi guru dah? Insya Allah kalau Yes, di sini betul. ada. Insya Allah. Takutnya beliaunya lagi ke gunung Sabtu sekarang. Jumat ya? Naik di gunung nggak apa-apa, di sana kan signal ada. Enggak, karena Komal YouTube-nya Bang Zuma live di Komal ini, teman-teman. Iya. Oh gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di Zulkifli Mabas, ya sabar ya. Saya coba kita nanti format ini. Kalau masalah diskusi apapun itu kalau menggunakan akal sebenarnya Bang Kris saya punya metode, banyak metode kalau saya pribadi sama seperti diskusi saya semalam ketika after dari Kak Evelyn Syahadat kan turun semua tuh, iya kan, tinggal saya sama Bang, pokoknya 1 lawan 2 lah gitu, narasumber gak ada, tinggal saya sendiri, 2 Oten teman Kristen gitu, 2 teman Kristen gitu. Jadi saya diskusi sama mereka itu bukan menggunakan dalil tapi memang menggunakan akal gitu Pak Kris. Saya rasa teman-teman viewers di bawah ada ya teman-teman ya. Iya. Kan ada Uniripa semalam itu. Enggak, Unirifa udah turun. Oh turun ya. Iya, Unirifa udah turun. Gitu. Nah, di mana di ujung saya kehabisan rokok lagi kan. Tuh, itu ini ada kan gitu. Kehabisan rokok dan gitu ya, teman-teman ya. Coba disenggol dulu soal itu. Ya, Ustadz Alif, monitor Ustadz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Bang Philips, monitor Bang Philips. Bang Philips, monitor. Bang Kris, Kalau boleh saya tanya Pak Kris, Bang Kris, lebih nyaman itu mempergunakan akal atau lebih nyaman mempergunakan iman saja tanpa akal? Ya kalau saya sih, kalau bicara iman, bicara iman. Kalau bicara keyakinan, bicara firman ya. Ya bicara firman saja. Misalnya topiknya apa, tentang apa, nggak masalah dibahas kok. Contoh saya kasih lagi contoh ya Pak Kris ya. Ada gelas, jelas-jelas isinya air, gitu ya. Secara akal itu air, tapi datang sekelompok orang karena doktrinnya dari kecil, ya, di dalam gelas itu bukan air. Saya tanya sama dia, dalam gelas ini air bukan? Ah, bukan. Kenapa? Ya iman saya mengatakan bukan air, gitu loh. Tapi secara akal air itu, gitu loh. Menurut Anda? Oke. Ada lagi makhluk. Ini saya nggak menyebut ya. Ada makhluk pernah ada di muka bumi ini. Gitu. Dia pernah menjadi bayi, dirawat sama ibunya, sampai sekolah, dewasa, bahkan ada mengatakan pernah kuliah begitu. Akal mengatakan bahwa ini adalah makhluk manusia ciptaan Tuhan.
Tapi ada segerombolan, ada sekelompok orang mengatakan dia itu Tuhan. adalah Tuhan. Menurut Anda yang benar yang mana? Ketawa. Ya, masalahnya begini, kalau kita kan tahu ya, kalau Yesus datang sebagai Tuhan, Jangan menyebut nama, saya nggak menyebut nama. jelas, saya tidak tahu arahnya kemana, ya, arahnya kemana bisa dipahami. Jadi artinya begini, kalau Tuhan Yesus datang sebagai Jangan menyebut Yesus sebelum ke sono saya. Itulah. Kalau dia datang sebagai Tuhan, tidak mungkin kita bisa melihat dia karena cahaya kemuliaannya saja manusia tidak sanggup melihatnya. Ya, Aduh. kedatangannya Ini masuk iman, jangan masuk iman dulu, Bang. iman. Ya, kita tetap bicara iman. Enggak, ini saya nggak menyebut Yesus loh. Enggak, sudah tahu arahnya kemana. Enggak, jangan dulu ke sono gitu loh, Bang. Saya ini mau pakai akal dulu gitu. Abang izin, Bang, Pak Kris. Akal saya sehat. Akal saya kan masih sehat. Iya, kalau begitu kita jangan. Saya nggak menyebut nama, saya ulang ya. Saya nggak menyebut nama. Saya nggak menyebut nama. Jangan diarahin dulu pikiran Anda ke mana-mana gitu loh. Saya nggak menyebut nama. Ada manusia di muka bumi ini, ya. Dia tidak punya suami, tapi dia bisa mengandung. Terus kemudian anaknya ini ya dirawat dari bayi sampai dewasa begitu. Menurut akal, anak manusia ini gitu, menurut Anda ini manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia, akal masuk. Terima kasih. Dari keterangan saksi-saksi kan dia bukan manusia biasa. Nah, akal dulu Bang dulu. Saya nggak mau saksi dulu. Akal ada dulu. Iya, dia manusia. Manusia. Nah, kalau saya menyebutkan nama Bunda Maria melahirkan Yesus, Yesus ini manusia atau Tuhan? Coba pakai iman menjawabnya. Silakan. Iya, karena dia itu lahir dari Ruh Allah, ya. Jadi bukan manusia biasa. Ya. Kalau dia jadi dilahirkan dari bayi sampai besar dagingnya itu jadinya manusia. Nah, tapi kita harus ingat manusia itu punya tubuh, jiwa, dan roh kan, seperti yang kita dengar di ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau dia itu dilahirkan dari Ruh Allah, nah berarti beda dengan kita. Kita manusia ini juga punya tubuh, jiwa, dan roh. Tapi roh yang di kita itu roh manusianya kita. Nah, kalaupun Yesus itu tubuh, jiwa, dan roh, ada manusianya, ada Tuhannya. Karena dia lahir dari Ruh Allah. Oke, ya udah dijawab ya. Saya nggak mengganggu iman Anda loh. Saya cuma minta audiens di bawah yang menonton baik di YouTube maupun ada di sini. Menurut kalian semua nih, yang mendengarkan ini, yang mana yang logis didengar jawabannya? Pak Kris, A secara akal, B secara iman. Yang mana yang logis, yang mana yang enak didengar jawabannya? A akal, B iman. Silakan teman-teman semua. Audiens juga harus interaktif nih kita nih. Bantu saya berpikir. Ayo semuanya dijawab. Jawaban yang paling cepat akan saya kasih hadiah. Hadiahnya adalah menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Woi, secara akal semua pilihannya Bang Kris. Jadi mohon maaf Pak Kris, sebagaimana audiens ini harus kita mintai juga pendapat. Jawaban Pak Kris secara akal mantap, tapi secara iman mereka kurang diminati jawaban Anda berdasarkan iman. Kira-kira gitu Pak Kris. Ya, memang tidak mungkin lah. Tidak mungkin bagi mereka. Ya, bagi mereka tidak mungkin. Tapi ada juga yang menjawab iman. Ada yang akal, ada yang iman. Ada yang logika. Satu lagi nih ya, satu lagi nih. Saya masih meminta nanti pendapat para audiens dimanapun Anda berada ya.
ada seseorang atau ada sekelompok kaum itu ada yang baik, ada yang buruk, gitu ya. Ada seseorang diutus untuk meluruskan yang buruk-buruk ini sebagai pemimpin waktu itu. Dia adalah wakil daripada Tuhan turun ke sana. Saya nggak menyebut nama dulu ya, untuk meluruskan yang bengkok-bengkok gitu loh. Tapi kaum ini gitu tidak setuju, bahkan ingin melenyapkan ini. Pertanyaannya adalah, pantas enggak orang ini dieksekusi mati atau tidak? Secara akal dulu, Bang. Kalau secara akal tidak bisa dieksekusi mati. Oke, secara akal mantap. Ya. Baik, secara iman saya menyebut nama. Ya. Oke. Kalau Yesus secara diutus, ini secara akal masuk, nggak pantas. Sekarang secara iman, saya menyebut nama dong kalau pakai iman. Yesus Amasia diutus kepada Bani Israel, kemudian Bani Israel menolak dia, bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Mereka berencana ingin melenyapkan dia, mempergunakan Yudas dan tentara Romawi. Datang sekelompok juga orang mengiyakan itu, bahwa itu adalah bagian daripada penghapusan dosa, karena memang harus dia mati untuk menghapus dosa kita. Menurut Anda, secara iman, jelaskan. Ya, kalau iman saya ya, karena memang sudah dinubuatkan ya akan ada Mesias akan datang ya yang lahir, dan ada juga nubuatan tentang kematiannya, ada juga nubuatan tentang kebangkitannya. Nah, kita mengimani itu benar, dan itu kedatangan waktu dia mati di kayu salib itu memang kan sudah dilakukan persembahan di perjanjian lama ya, kurban-kurban penghapus dosa ya. Tetapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, itu dihapus, tidak berlaku lagi itu ajaran hukum Taurat yang mengajarkan kepada manusia yang waktu zaman dahulu itu ya, kalau berbuat dosa masih ada tumbal dalam bentuk korban hewan ya yang tidak bercacat. Nah, itu melambangkan kedatangan Yesus yang adalah wujud daripada si pengampun itu sendiri, sehingga korban-korban persembahan itu sudah berakhir di kayu salib. Nah, jadi kalaupun dia mati, memang sudah kesepakatan di surga. Nah, ada semacam hadis yang saya baca kalau untuk kita ya, yang ya semacam hadis kalau Muslim. Cukup Bang, nggak usah nyebrang ke hadis. Wah, hadis ini, hadis. Nggak usah. Oke, ada tulisan yang menerangkan Alkitab bahwa Cukup Bang cukup. Kami udah paham Bang. Oke. Kami udah paham. Saya memberikan lagi interaktif kepada netizen. Semuanya yang ada mendengarkan. Penjelasan Pak Kris ini, yang manakah yang mudah dicerna? A. Secara akal. B. Secara iman. Jawab lagi di bawah. Semuanya harus dong, cepetan dong. Ayo cepat. Semuanya di YouTube juga. Oke, semua menjawab akal. tidak semua. Ya oke. Ada yang satu dua lah, ada yang iman nggak apa-apa ya. Sekarang yang kedua ini saya nggak menyebut nama ini dulu nih. Menurut Anda, jawab pakai akal dulu. Jawab pakai akal dulu, Pak. Menghapus dosa itu, ya, atau berkorban itu dalam menghapus dosa, A. Pakai hewan, B. Pakai darah manusia. Secara akal yang mana yang Anda pilih, Pak Kris? Kalau berbicara akal, ini kok untuk penghapus dosa harus korbankan manusia? Ya, secara akal yang mana yang masuk akal? Ya, berkorban itu berkorban hewan atau korban manusia? Secara akal yang mana yang bagus? Yang masuk akal korbannya hewan. Hewan secara akal. Baik, benar.
Sekarang secara iman, apa jawaban Anda? Silahkan diterangkan. Monggo. Nah, secara iman kan tadi sudah saya sebutkan. Saya mau lanjut sudah dipotong. Itu ya, ada yang buku saya baca ketika sudah terjadi perbuatan dosa di dunia ini ya, sudah dari zaman Adam terus menerus sampai zaman kita ya, seharusnya itu Allah murka karena manusia cenderung ya lebih suka berbuat dosa. Nah, harusnya dimurkai. Tetapi karena Allah Bapa di surga masih ya mengasihi manusia sehingga ada yang harus dijadikan kurban. Nah, buku yang saya baca ketika terjadi perundingan siapa yang akan jadi kurban, ada malaikat yang menawarkan diri, tetapi tidak bisa. Nah, sehingga dari rencana ini akhirnya diputuskan Yesus ini yang harus jadi turun ya, harus jadi kurban. Tetapi keputusan ini ya karena dianggap hanya Yesus yang sanggup, kalau hanya malaikat biasa tidak bisa. Nah, sehingga diutuslah Yesus itu, tetapi bukan diutus sebagai datang sebagai mana adanya dia di surga. Yohanes 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu jelas dia diutus ya. Jadi kalaupun diutusnya ini ya, kalau dia datang sebagai adanya dia di surga, tidak sanggup lah ya manusia melihat dia. Jadi dia harus menjadi kurban. Oke, cukup. Jadi pengganti kurban penghapus dosa. Begitu. Oke, cukup. Teman-teman semua, interaktif lagi. Menurut Anda semua ini, penjelasan Pak Kris yang mana yang efisien? A. Penjelasan secara akal. B. Penjelasan secara iman. Yang mana yang efisien, yang mana yang mudah dicerna? Silakan dijawab. Terakhir Pak Kris. Terakhir Pak Kris ya. Ini pertanyaan sederhana Pak Kris. Semua juga orang boleh menjawab kok. Boleh nggak membunuh manusia yang tidak bersalah? Silakan jawab dulu secara akal. A boleh, B tidak. Secara akal dulu Bang. Kalau secara akal tidak boleh. Tidak boleh. Kalau secara iman jelaskan. Nah, kalau secara iman ya, karena memang untuk keselamatan memang ada tumbal. Nah, jadi dia memang harus mati. Kalau dia tidak mati, tidak akan ada keselamatan. Jadi kenapa? Ya, sebenarnya bukan malaikat tidak bisa membantu dia untuk membebaskan dia dari kematian di kayu salib. Bisa, ya. Herodes saja menghina murid-murid pengikut Yesus, ditampar malaikat mati. Nah, Yesus pun bisa memerintahkan malaikat untuk menyelamatkan dia, untuk membinasakan itu orang-orang yang menyuruh dia, salibkan dia, salibkan dia. Begitu juga perwira-perwira yang kurban untuk penghapus dosa dan untuk keselamatan, dia harus mati. Nah, jadi sebenarnya bukan tidak bisa menyelamatkan diri dari kematian, bisa. Ya, malaikat saja bisa menyelamatkan Paulus di penjara. Itu kan luar biasa kuasa Tuhan sebenarnya. Tetapi karena misinya harus demikian, maka terjadilah kematian itu. Tetapi ketika dia bangkit, berarti dia mengalahkan maut, mengalahkan setan dan pengikut-pengikut setan. Nah, berarti sekarang jangan lagi kita katakan dia mati, tetapi dia bangkit dan hidup, sudah naik ke surga. Oke, Itulah cukup. misinya. Jadi menurut Pak Kris, secara akal sehat tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi secara iman
boleh membunuh demi untuk menebus dosa manusia. Itu perbedaannya. Menurut netizen, yang manakah yang logis antara akal dan iman? Oleh Pak Kris, silakan dijawab. Akal. Jadi enak loh diskusinya. Jadi kita bisa membedakan antara akal dan imannya Pak Kris. Jadi nggak ada gangguan gitu loh. Pak Kris bebas menjelaskan secara iman. Yang Gitu, Pak logis, Kris. dia tidak boleh mati. Ya. Karena dia Assalamualaikum manusia. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Alif nggak ada yang jambat, langsung naik di atas kan? Naik sendiri dia. Iya. Hebat ya Pak Ustaz Ali. Nah Jadi, itulah. jadi saya laporkan ke Ustadz saya. Tadi mental sendiri juga. Jadi saya laporkan ya, Ustadz. Saya laporkan ke Ustadz saya ini, Ustadz Alif, ketua saya. Jadi di sini Pak Kris, kita sudah membedakan antara akal dan iman. Itu. Jadi contoh pertanyaan tadi Ustadz, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Jawaban Pak Kris menurut akal sehat tidak boleh, tapi menurut iman boleh. Itu Ustadz. Ada tanggapan Ustadz? Silakan. Waduh, ini gimana ceritanya ini? Tapi mungkin itu sebentar ya, sebelum lebih jauh. Kalau di Islam dikatakan dia itu beriman kalau dia berakal. Kalau akalnya bermasalah, itu tidak masuk kategori beriman. Karena apa? Karena konsepnya itu harus menggunakan akal. Itu kalau di Islam, ya. Nah, terus tadi juga yang Bang Hadi sampaikan sangat menarik memang. Kalau secara akal itu memang tidak bisa kan gitu, tertolak. Tapi secara iman harus diterima. Nah, kalau begitu kita bisa lihat berarti pengajaran yang ada di dalam Kristen separuh kitabnya menggunakan akal, separuh kitabnya menggunakan doktrin. Kenapa saya bilang begini? Separuh kitabnya maksudnya di dalam perjanjian lama, Tuhan mengajarkan, Tuhan menyampaikan bahwa pembunuhan, penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 6, 16, 17. Itu sudah diajarkan oleh Tuhan. Pembunuhan, penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Ketika itu disampaikan kepada orang Yahudi pasti menerima. Karena apa? Diterima oleh akal mereka. Dan itu juga pengajaran sangat nyambung, sehat. Tapi kitabnya dipakai oleh kawan Kristen, tetapi ditolak secara iman. Padahal Tuhannya mengajarkan secara akal. Nah, lalu menerapkan konsep tidak boleh menggunakan akal, harus menggunakan iman. Ini artinya separuh ajarannya suruh menggunakan akal, separuh ajarannya diterima, separuh ajaran Tuhannya ditolak. Tapi memang Tuhannya sendiri mengajarkan suruh menggunakan akal sehat. Kasihlah Tuhanmu, janganlah engkau bersandar pada pikiranmu sendiri. Jadi pertanyaannya adalah, konsep ini yang tidak masuk akal ini atau yang tidak diterima oleh akal hanya diterima oleh iman, itu siapa yang ngajarin? Nah, itu pertanyaannya. Kalau boleh juga ditambahkan di Matius masih 2. belum? Iya. Silakan Pak Kris, ditanggapi Pak Kris. Ya, tadi kan mengenai kenapa Yesus mati, ya. Ya, kalau memang pakai akal, ya, kalau akal sehat kita, ya, masa Yesus itu kalau dia manusia, kenapa harus kita binasakan? Nah, secara hukum, secara akal sehat juga tidak boleh. Ya, tetapi kalau mengenai pengorbanannya di kayu salib, itu pun dia mati bukan karena orang yang beriman, ya, orang yang berakal. Sebenarnya orang-orang pintar ya menghendaki kematiannya, ya, yang membunuh dia, ya, kan tidak terbukti kalau Yesus itu punya kesalahan. Nah, di mana akal sehat mereka itu yang membinasakan dia tanpa salah? Nah, jadi kalaupun dikatakan dia mati terkutuk, ya, harusnya kan Tuhan itu kalau dituhankan kenapa harus mati terkutuk? Memang tidak
Tidak boleh ya, tidak masuk akal kalau seseorang dia dibilang Tuhan harus mati terkutuk. Nah, tetapi oleh karena dosa-dosa manusia ya, dia mengalami hal yang terkutuk itu. Padahal dia tidak terbukti bersalah, divonis mati. Ya. Kalau memang dia mati karena bersalah, lain cerita. Ya. Ya tidak mungkin mati terkutuk kalau memang dia itu bersalah lalu dihukum mati. Tetapi ini kok orang yang tidak punya kesalahan harus mati, ya itu yang menjadi tanda tanya. Orang yang menyuruh dia ya menghasut orang-orang sehingga mereka mau menyalibkan dia itu punya akal sehat atau enggak? Masa orang tidak bersalah kok harus dihukum mati? Boleh kita lengkapi kepada pernyataan Yesus, Pak Kris? Ya, apa ya pernyataan? Oke. Gini. Yesus katakan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, ini kata Yesus ya, Elohim maksudnya jikalau Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhanmu, karena ini Yesus konteksnya sedang berdialog dengan orang Yahudi. Jikalau Elohim adalah Bapa